Halo guys, kembali lagi bersama kami dalam channel Meteode 2018. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memahami tentang peralatan pengamatan yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang biasa digunakan oleh BMKG. Kira-kira apa aja alat yang digunakan? Mari kita lihat sebagai berikut. Secara umum, radiasi adalah sebuah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. BMKG biasa mengukur radiasi ini dengan menggunakan 3 jenis alat, yaitu alat pertama adalah piranometer, yang kedua net radiometer, dan yang ketiga adalah bimetal actinogram. Untuk piranometer dan net radiometer hanya digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari, sedangkan untuk bimetal actinograph selain mengukur intensitas radiasi matahari, alat ini juga berfungsi untuk mencatat hasil pengukuran. Piranometer adalah jenis actinometer yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari pada permukaan planar dan dirancang untuk mengukur kerapatan fluks radiasi matahari dari belahan bumi di atas dalam kisaran panjang gelombang 0,3 hingga 3 mikrometer. Piranometer yang umum digunakan dalam observasi intensitas radiasi cahaya matahari oleh BMKG adalah jenis thermophile piranometer atau disebut Eppler piranometer. Piranometer atau solarmeter digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh radiasi cahaya pada permukaan bidang dengan satuan watt per meter persegi. Prinsip dan cara kerja dari piranometer adalah sebagai berikut. Pertama, sinar matahari atau radiasi yang datang secara langsung maupun yang dipancarkan atmosfer dan yang dihamburkan langit akan menembus glass dome atau kubah kaca. Berikutnya, radiasi dengan panjang gelombang sampai dengan 3,0 mikron akan diteruskan ke lempeng logam hitam dan putih. Lempeng logam hitam akan mengabsorpsi panas radiasi sementara lempeng putih akan memantulkan radiasi sehingga terjadi perbedaan temperatur di antara kedua jenis lempeng logam ini. Perbedaan temperatur dari kedua lempeng inilah yang dihubungkan ke sirkuit thermojunction yang mengubah besaran panas menjadi perbedaan tegangan potensial di antara kedua ujung lempeng. Berikutnya kita melihat dari syarat instalasi. Untuk piranometer, pertama adalah letakkan alat di atas suatu tiang penyangga setinggi kurang lebih 150 cm di atas permukaan tanah. Lokasi pemasangan harus bebas dari bayangan pohon maupun bangunan sepanjang hari dalam setahun, serta bebas dari pengaruh radiasi atau pantulan radiasi dari sumber lain selain matahari. Berikutnya, hubungkan instrumen sensor ke unit recorder atau graph. Atur leveling sensor melalui mur pengatur yang terdapat pada kaki alat. Kemudian, kebersihan alat atau sensor, khususnya bagian glass dome, harus selalu diperhatikan. Dan silika gel harus selalu diganti secara periodik, tergantung kondisi iklim di mana alat dipasang. Metode kalibrasi. Kalibrasi piranometer dalam metode ini dengan menggunakan prosedur kalibrasi indoor. Kalibrasi indoor dengan menggunakan calibration facility didasarkan pada komparasi dengan piranometer reference yang diletakkan di bawah pancaran sinar buatan atau artificial sun yang disuplai dari tegangan AC yang sudah distabilkan. Alat pengukur radiasi matahari yang selanjutnya adalah bimetal actinograph. Alat ini menggunakan 2 buah logam sebagai sensornya. Seiring dengan meningkatnya intensitas dari radiasi matahari, logam akan memuai dan ukurannya memanjang. Perbedaan panjang logam yang kecil akan diperbesar oleh sistem tuas, karena adanya pergerakan pena yang sebanding dengan perubahan intensitas radiasi matahari. Kegunaan alat bimetal actinograph yaitu sebagai alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Alat ini digunakan oleh pengamat cuaca
untuk mengukur intensitas radiasi matahari total. Prinsip dan cara kerja dari bimetal aktinograf yaitu aktinograf bekerja dengan memakai prinsip perbedaan temperatur antara dua strip paralel bermetalik bercat putih dengan dua strip paralel bimetalik bercat hitam. Perbedaan temperatur terjadi oleh karena radiasi matahari yang sampai ke bimetalik putih akan dipantulkan, maka strip ini hanya merespon terhadap temperatur ambang, sedangkan radiasi yang sampai ke bimetalik hitam akan diserap, sehingga strip ini merespon terhadap temperatur ambang dan radiasi yang datang akibat terjadinya distorsi terhadap strip bimetalik putih. Syarat instalasi dari bimetal aktinograf yaitu letakkan aktinograf pada permukaan datar kurang lebih 150 cm di atas permukaan tanah dan harus bebas dari pohon maupun bangunan yang menghalanginya. Atur posisi bimetalik persegi panjang searah utara-selatan dan kaca jendela ke arah timur. Atur traveling alat melalui kaki-kaki yang dapat diatur atau diputar. Kebersihan alat harus selalu diperhatikan, terutama bagian glass dome. Silika gel harus diganti secara periodik sesuai iklim di mana ia ditempatkan. Sil karet yang terletak pada bagian dasar secara periodik harus diganti, terutama jika sudah kurang elastis atau rusak. Cara pengkalibrasi dari bimetalik aktinograf yaitu alat ini perlu dikalibrasi setiap 6 bulan. Pada pemasangannya di lapangan hampir sama dengan pemasangan alat Campbell-Stone. Aktinograf bimetal diletakkan di tempat terbuka sehingga selama matahari berada di atas horizon bumi, sinarnya harus leluasa mencapai sensor. Net radiometer. Radiometer bersih adalah jenis aktinometer yang digunakan untuk mengukur radiasi bersih di permukaan bumi untuk aplikasi meteorologi. Kegunaan alat net radiometer ini sering digunakan dalam meteorologi, klimatologi, studi energi matahari, dan fisika bangunan. Mereka dapat dilihat di banyak stasiun meteorologi, biasanya dipasang secara horizontal. Radiasi gelombang pendek diukur dengan piranometer, yang mengukur radiasi gelombang pendek yang masuk dan radiasi gelombang pendek yang dipantulkan albedo. Dan radiasi gelombang panjang diukur dengan piezometer. Prinsip dan cara kerja net radiometer ini adalah didasarkan pada sensor termofile yang sambungan hangatnya berada dalam kontak termal dengan penerima, sedangkan sambungan dingin atas dalam kontak termal dengan penerima lebih rendah. Perbedaan suhu antara kedua receiver sebanding dengan net irradiasi. Perbedaan suhu antara sambungan panas dan dingin diubah menjadi tegangan dengan efek Seebeck. Syarat instalasi dari net radiometer ini untuk memungkinkan pembersihan kedua permukaan penerima secara teratur, alat harus dipasang di tempat yang mudah dijangkau. Permukaan dapat dicuci dengan air biasa atau alkohol etil murni. Pasang instrumen sehingga tidak ada bayangan yang dapat dilemparkan padanya kapan saja dan di musim apapun, dari penghalang seperti bangunan, pohon, atau hambatan lainnya. Di belahan bumi utara, radiometer bersih biasanya berorientasi ke arah selatan. Sementara itu, di belahan bumi selatan berorientasi ke utara. Instrumen harus dipasang pada ketinggian setidaknya 1,5 meter di atas tanah. Harap dicatat bahwa aliran pada penerimanya lebih rendah mewakili area melingkar dengan radius 10 kali tinggi. Saat memasang net radiometer, hindarkan sedapat mungkin menyentuh permukaan net radiometer. Untuk pengkalibrasian alat net radiometer ini harus selalu dikalibrasi ulang setiap 2 tahun sekali dengan menghubungi perusahaan penyedia alat, misalnya CSI, Campbell Scientific Companies, untuk mendapatkan nomor RMI Returned Material Authorization sebelum mengembalikan sensor untuk rekalibrasi.